Oke, analisa market untuk hari Senin tanggal 23 Mei 2022 hari ini kita mulai dengan fix. Nah, fix di sini dia masih di atas support ya. Ini low di hari Rabu minggu lalu, ke high di hari closing hari Rabu. Sorry, ini low di hari Selasa, ke high di hari Rabu waktu closing ya. Ini waktu closing di sini. Oke, dilihat di sini masih mempertahankan supportnya. Oke, yang ini memang, ada high, cuma ini kan ini sesi Asia, ini sesi Eropa. Dia mempertahankan setup long originalnya. Jadi untuk malam ini fix masih bullish selama berada di atas $28. Kalau ini memang break lagi, dia masih ada support di daily ya. Untuk time frame yang lebih besarnya di atas $25 fix juga masih bullish. Ya, ini setup yang ada di daily. Masih punya support di original long setup. Lanjut ke S&P. S&P di daily punya short setup daily yang mentargetkan $3.739. Dia juga punya setup short yang kecil menuju target daily ya. Targetnya kurang lebih sama. Jadi untuk malam ini S&P masih bearish selama berada di bawah $3.985,25. Nasdaq sama kayak S&P punya daily short setup. Punya setup short yang kecil menuju target short di daily yaitu $11.239. Ya, jadi untuk malam ini Nasdaq masih bearish selama berada di bawah $12.172,75. YM Dow Jones daily punya short, dia punya setup short yang kecil juga sama kayak S&P dan Nasdaq. Target untuk daily shortnya $30.470. Jadi untuk malam ini Dow Jones masih bearish selama berada di bawah $31.887. Kita lanjut ke USD Japanese Yen untuk currency. Di USD Japanese Yen kita punya fail breakout high di sini ya. Di sini bunga buat double top dan double top ini dikonfirmasi ketika dia nge-break ekstensi long. Jadi ekstensi long yang pertama berhasil di trade dan ekstensi long yang kedua gagal dipertahankan. Dia break di sini. Oke. Dia punya setelah trend break sebelum trend break dia punya short setup yang mentargetkan $126,614 dan dia punya setup yang kecil di intraday-nya menuju target di daily. Jadi untuk USD Japanese Yen bearish selama berada di bawah $128,730 untuk malam ini. Jika USD Japanese Yen ini malam ini naik dan semua mata uang yang lain itu turun, ya itu berarti menandakan malam ini kemungkinan ada penguatan dolar. Semua tergantung dengan mata uang yang lain ya. Jadi kalau memang entar ini USD Japanese Yen naik lalu turun ini pullback seperti ini bisa aja itu pelemahan dolar atau yen carry trade. Tapi kalau dia terus naik, balik lagi ngebreak resisten ya, itu akan menandakan penguatan dolar atau yen carry trade jika semua mata uang yang lain bergerak ke arah yang sama. Untuk kekuatan dolar kita harus ngelihat mata uang yang lain. Nah, Aussie di sini Aussie sudah menyelesaikan target long. Ya, target long yang kecil juga sudah diselesaikan. Kemungkinan kalau memang Aussie bakal pullback ya, dia bisa aja bakal melakukan full retracement ya, karena untuk kayak yang tradisional atau ekstensi kita belum menyaksikan. Jadi ini yang kita gunakan sebagai next setup longnya. Oke. Nah, kalau Aussie pullback ke support itu akan menjadi penguatan dolar dan itu yang mungkin bisa membantu eh indeks dan risk aset untuk turun dari resistennya. Oke. Jadi jika Aussie ini pullback ke support walaupun nanti bakal naik,
Sementara kemungkinan Aussie nanti jika pullback bakal ada pelemahan dolar. So far Aussie juga masih bullish ya. Next bullish setupnya kalau kita memang dikasih kesempatan yang ini. Jadi untuk Aussie bullish selama berada di atas 0,6946426 dolar. Euro. Nah, Euro di sini benar bullish ya. Dia sebelumnya punya short setup ekstensi dan ekstensi yang kedua ini di break. Ini di break. Sudah di break sore ini. Nah, di atas bisa aja bakal ada resisten mungkin tradisional atau apa, tapi kita nggak bisa pastikan. Yang jelas di intraday kita punya long setup berhasil mencapai target. Ini udah di trade berkali-kali ya. 1, 2. Dan ini ada tradisional long yang juga nembus targetnya. Oke. Jadi kita gunakan sama kayak Aussie, full retracement sebagai next bullish setupnya. Jadi untuk Euro bullish selama berada di atas 1,04785 dolar. Oke. Euro bullish itu membuat USD bearish, USD melemah. Tapi sebelum menguat lagi euronya pasti harus pullback dulu kan. Nah, ketika pullback ini bisa membuat dolar menguat untuk sementara. Ya, membuat malam ini. Jadi untuk euro bullish selama berada di atas 618 long daily-nya. Nah, British pound juga menyelesaikan target long. Mini long juga sudah menyelesaikan targetnya dan sekarang berhadapan dengan daily ekstensi short resistance. Jadi di GBP belum ngebreak resistance. Sama kayak mata uang yang lain, kita gunakan full retracement longnya untuk next bullish setupnya. Jadi untuk British pound tidak bisa dikatakan bullish juga sih, karena di daily kita punya ekstensi short, di intraday kita punya long setup. Jadi ini resistance dan ini support. Jadi untuk GBP bullish selama berada di atas 1,23256 dolar. Nah, ini kalau semua mata uang ini retrace ke supportnya, itu akan menjadi penguatan dolar untuk sementara. Kita lihat nanti di USD Japanese Yen ketika mata uang ini retrace ke bawah, dan jika USD Japanese Yen ini naik, nah itu berarti penguatan dolar dan nggak ada yen carry trade. Kita lanjut ke Bitcoin. Nah, Bitcoin menurut gua ya, karena risk aset sedang biris, terutama S&P ini masih biris ya, masih di bawah resisten. Bitcoin juga kemungkinan masih biris untuk sekarang. Kecuali nanti kemungkinan mungkin S&P menyelesaikan target shortnya atau dolar berada di support, baru mungkin kita bisa consider untuk long setup yang ini. So far dia juga masih berada di bawah daily ekstensi short, masih berada di bawah resisten. Ya. Yang perlu kita lihat nanti malam, jika memang mata uang berada di support, kemungkinan S&P bisa ngebreak longnya, shortnya, atau menyelesaikan target shortnya, kita bisa lihat next bullish setup untuk BTC. So far untuk malam ini BTC masih biris selama berada di bawah berapa nih? 32.000 kelihatan lagi. 32.778 dolar di bawah daily ekstensi short. Sama kayak ETH ya. Dia kemungkinan juga nanti bakal punya long setup. Nah, long setup ini nanti kita lihat lagi ketika jika memang S&P selesai target short atau mungkin dolar mata uang berada di support. Untuk Ethereum masih biris selama berada di bawah 2.327 dolar. Dia masih berada di bawah daily ekstensi short. Daily ekstensi short ini valid masih ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita lanjut ke gold. Nah, gold di sini sebelumnya di daily punya traditional short ya, yang ngeblow up targetnya dan ngebuat ekstensi. Ekstensi yang pertama di trade mungkin di 4 jam ya.
ekstensi yang pertama di trade dan ekstensi kedua di break, dan ini tandanya trend changing, trend berubah. Gold menyelesaikan target long yang pertama, menyelesaikan target long yang kedua lagi, sama kayak mata uang, kita gunakan full retracement sebagai next bullish setupnya. Jadi ini next bullish swing setupnya. Jadi untuk gold bullish selama berada di atas 1.815,3 dolar. Oke, untuk crude oil, nah crude oil di sini masih menurut gua ini bukan instrumen yang bagus untuk ditradingkan sekarang karena dia stuck di antara dua ya. Ini ranging dan ini bahaya banget buat di trade, semua masih spekulatif. Sampai ada tren yang di break ya, sampai ada antara 116 dolar atau 101 dolar yang di break, kemungkinan baru kita mempunyai tren yang lebih jelas. Di intraday, di sini dia memang kemungkinan sudah mengonfirmasi support long setup yang ini. Ya, dia bounce di support, dia ngebreak shortnya, ya. Tapi bisa dilihat sebelumnya di sini benar-benar ranging. Jadi ini bahaya buat di trade. Harusnya next long setupnya yang ada di sini setelah konfirmasi support yang 104 dolar. Ini dia. Jadi untuk malam ini bullish selama berada di atas 106 dolar, tapi ingat kita kembali ke resisten di daily. 50% retracement short daily. Jadi ini bahaya dan menurut gue tidak cocok untuk ditradingkan buat beberapa waktu ini. Oke, itu aja cukup untuk analisa malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.